Oh guys, gua di sini mau share tentang pengalaman gua gimana gua dapat kerjaan ke Maria. Nah, pertama itu gua dapat kerjaan ke sini itu lewat pakai agensi ya, pakai agensi. Nah, kabar baiknya juga nanti di akhir video kabar baiknya. Oke, yang pertama apa? Harus ada lokernya dong. Nah, lokernya ini harus sesuai dengan pengalaman atau requirement-nya itu sesuai dengan kalian. Oke, jika misalkan itu contoh kayak gini, misalkan lokernya untuk ke hotel, nah itu lokernya untuk resepsionis. Nah, kalian punya pengalaman yang sama, baru tuh kalian apply. Tolong untuk dibaca dulu ya pengalaman dan requirement yang lainnya. Yang paling penting apa sih? Yang paling penting apa bang? Banyak banget yang nanya ya, paling penting syaratnya apa? Yang paling penting syaratnya kalian bisa bahasa Inggris. Yang kedua, pengalamannya sesuai dengan job yang di requirement-nya itu. Kalau misalkan jobnya itu tidak perlu pengalaman, baru tuh kalian bisa apply. Nah, untuk usia, bang, usianya gimana nih? Nah, usianya ini tergantung ya, tergantung dari jobnya tersebut. Kadang ada job yang nggak harus pengalaman, harus usianya tuh nggak dibatasi gitu ya. Usia 40 ke atas masih bisa kerja, kayak gitu. Kebanyakan sih 50 ke bawah tuh masih bisa kerja ya untuk ke Eropa. Yang 50 ke atas saya belum dapat, belum tahu gitu. Mungkin yang tahu boleh share, silahkan. Nah, oke, lanjut. Kalau misalkan udah jobnya sesuai, yang kedua kalian tuh kirim CV atau resume. Nah, ini pastinya kalian kirim ke adminnya ataupun ke CS-nya, bebas. Nah, kalian udah kirim CV-nya sesuai dengan apa pengalaman yang dibutuhkan. Udah itu misalkan direspon CV-nya oke, sesuai, diterima, kalian nanti ada screening interview. Nah, screening interview ini apa sih? Screening interview ini biasanya untuk ngecek qualify kalian bisa bahasa Inggris atau enggak. Nah, bahasa Inggris ini penting banget guys, apalagi untuk kerja ke Eropa ya. Jadi kalau misalkan kalian belum bisa bahasa Inggris, saran saya kalian coba perbaiki bahasa Inggrisnya ya. Kalian coba kuasai bahasa Inggris minimal untuk komunikasi. Gak usah harus punya IELTS ataupun TOEFL, gak usah. Kalian bisa bahasa Inggris dengan baik, itu kalian yakin bisa diterima. Oke, jika kalian udah udah screening interview tadi tiga, udah screening interview ternyata kalian lolos, oke, bahasa Inggrisnya oke, dan misalkan pengalaman sesuai ataupun tidak punya pengalaman gak jadi masalah. Oke, lanjut. Selanjutnya itu tunggu untuk dapat invitation user interview. Kalau misalkan kalian ikut user interview, sangat diperhatikan apa harus ikut. Biasanya sih ada brief dulu ya, gimana untuk menghadapi user interviewnya, dan pengalaman yang misalkan itu di jobnya itu diperlukan sangat pengalaman is important misalkan. Nah, kalian tuh dalamin misalkan pengalaman kalian ataupun skill yang harus dibutuhkan kayak gitu ya. Kalau misalkan tidak dibutuhkan, nggak jadi masalah sih, menurut aku tuh nggak jadi masalah. Yang penting kalian good to speak English, jadi kalian udah cukup untuk berbicara bahasa Inggrisnya dan cara menyampaikannya juga dengan baik, dan body language-nya juga kalian udah oke. Kemungkinan besar kalian diterimanya itu besar gitu. Apalagi kalau misalkan nilai penting lainnya nih, aku kasihin nilai plusnya lagi kalau kalian bisa pelajari sedikit-sedikit bahasa negara yang kalian mau apply. Contoh, kalian mau apply ke sini, ke Hungaria, kalian pelajari dulu tuh bahasa Hungaria atau bahasa Magyarnya gimana tuh, sedikit-sedikit, kayak sapaan, kata-kata sapaan, terima kasih dan lainnya kayak gitu. Itu kemungkinan itu bisa ngebantu kalian gitu. Nah, misalkan kalian oke, udah lolos nih, lolos user interview. Nah, kalian tinggal untuk tunggu dapat job offer. Nah, kalian itu cek sesuai tidak dengan gajinya, dengan yang kalian mau. Dan misalkan di situ kerjanya juga, detail kerjanya, jam kerjanya berapa, dan libur harinya berapa, itu sesuai. Jika kalian sesuai, tinggal sign, terus tinggal kalian scan, kirim balik ke agensinya. Nah, kalau misalkan udah job offernya kalian dapat, terus kalian
scan dan kirim balik ke agensinya, kalian tinggal buat ID CPMI. Nah, ID CPMI ini sangat dibutuhkan di negara kita ya. Itu syarat wajib dari Disnaker itu sendiri. Nah, itu salah satu syarat wajibnya. Kalian juga nanti akan dicek sebelum kalian terbang, check in itu pasti akan dicek ID CPMI-nya. Nah, jika kalian bikin ID CPMI, persyaratannya apa aja? Pertama, kalian harus dapat surat izin dari orang tua ataupun istri atau suami. Nah, surat izin ini diketahui oleh desa, kelurahan, dan nanti di-apply ke Disnaker tempat kalian, misalkan Disnaker kabupaten ataupun wilayah kota dan kota media dan lainnya. Nah, kalian udah upload, tinggal tunggu verifikasi. Jika ID-nya sudah verify, kalian tinggal proses selanjutnya. Jika kalian udah akunnya ID-nya verify, tinggal tunggu aja. Setelah itu kalian tinggal ikut proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa? Biasanya sih medical check up. Nah, misal medical check up ini yang dites apa aja nanti saya tampilkan di layar. Nah, ini yang harus kalian cek. Nah, jika kalian sudah lolos dari medical check up-nya, ini ada beberapa negara membutuhkan SKCK, ada yang tidak ya. Kalau misalkan saya sendiri di sini itu tidak ada dibutuhkan SKCK ya. Mungkin di beberapa negara lainnya itu diperlukan. Nah, kalian juga bisa buat SKCK-nya. Nah, setelah medicalnya lolos, nah itu biasanya tinggal nunggu working permit. Kalau misalkan udah jadi, kalian tinggal proses apply visa ya. Kalau misalkan nah ini pertanyaan nih, banyak yang nanyain. Nah, pas apply visanya ini yang ditanyain apa aja? Nah, sejujurnya pengalaman saya untuk ke Hungaria ini gak ada wawancara guys, jadi cuma biometrik aja, cuma dicek di scan mata, terus ada fingerprint, ada tanda tangan, terus foto, kayak gitu doang. Jadi nggak ada wawancara setahu saya. Tapi kalau yang negara lain saya kurang tahu. Yang setahu saya negara Schengen itu kayak gitu, jadi nggak ada wawancara. Dan ada yang nanyain katanya butuh ada dana uang di ATM kalian atau di bank kalian. Nggak perlu, nggak dibutuhin kayak gitu. Nah, terus ada yang nanya lagi, visanya itu drawing nggak? Untuk ke Hungaria itu enggak. Yang setahu saya yang drawing itu hanya Poland aja ya. Yang setahu saya, yang negara lain saya kurang tahu. Tapi yang setahu saya itu Poland aja. Jadi untuk negara Schengen yang lainnya setahu saya tidak drawing ya. Untuk Hungaria juga enggak drawing, jadi cuma biometrik aja gitu. Oke, jika kalian udah granted dapat visanya, tinggal proses terakhir nih. Proses terakhir apa? KTKLN. Apa sih KTKLN ini? Jadi KTKLN ini jadi kayak pengarahan dari Disnaker sama BP2MI. Kalian datang ke kantor BP2MI untuk mengikuti KTKLN ini, dan ini juga kerjasama sama BPJS Ketenagakerjaan. Kalian nanti akan dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan juga. Nah, oke, yang di KTKLN ini apa? Penguluhan dan pengarahan budaya tentang gimana cara kita beradaptasi di negara tersebut, budayanya, beradaptasi beradaptasi kerjaan kayak gimana, kayak gitu sih. Lebih lengkapnya kayak gitu sih yang setahu saya ya. Itu seharian full ya, seharian full di kantor BP2MI. Nah, misalkan kalian sudah lolos di BP2MI ini, nanti akan akunnya itu ID CPMI-nya itu akan verify lagi kalian sudah mengikuti proses KTKLN-nya. Nah, ini wajib. Meskipun kalian udah punya ID CPMI tapi kalian tidak mengikuti KTKLN ini, katanya sih kemungkinan kalian nggak bisa terbang guys. Jadi kalian bisa ketahan tuh pas lagi check-in tuh, kalian bisa ditahan. Jadi kemungkinan ya gitu, dari imigrasinya bisa ditahan. Jadi karena kalian tidak melengkapi persyaratan wajib dari pemerintah gitu. Jadi kalian harus wajib nih ya. Jadi kalian harus datang untuk KTKLN ke kantor BP2MI.
Oke, nah ini BPJS Ketenagakerjaannya sama nggak sih sama yang BPJS Ketenagakerjaan yang biasa kita punya gitu ya? Misalkan kita kerja di perusahaan sebelumnya, itu beda guys ya, beda banget. Jadi BPJS Ketenagakerjaannya ini sangat bertujuan kayak gini. Misalkan kalian ada kecelakaan kerja ataupun kalian meninggal, nauzubillah ya gitu ya, nggak mau lah, jangan sampai kayak gitu. Nah itu bisa dicairkan, ada jadi asuransinya bisa dicairkan. Itu nilainya kalau nggak salah nih ya 60 sampai 80 juta kayak gitu nilainya. Tapi nauzubillah ya, kita berdoa mudah-mudahan kita berangkat selamat dan pulang pun selamat ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah segitu aja info dari saya, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pekerjaan apa yang kalian mau di negara manapun yang kalian inginkan. Kalian mau ke Hungaria, Polandia, mau Bulgaria, Rumania, ataupun negara Eropa atau negara Asia lainnya, mudah-mudahan lancar aja dan kalian sukses. Oke. Oke guys, nah kabar baiknya apa? Nah kabar baiknya itu gue berkolaborasi dengan agensi yang berangkatin gue, dan beberapa kandidat yang gue bantu juga, ada yang 4 orang ke Rumania untuk di pabrik kabel untuk operator mesin, dan ada satu untuk ke Slovakia, dia di bagian assembly, dan satu lagi untuk Slovakia juga lagi coba proses juga. Nah yang ke Rumania ini udah prosesnya udah dapet job offer ya, dan yang untuk ke Slovakia satunya udah dapet kontrak kerja. Nah untuk kalian yang pengen gue bantu juga bisa DM ataupun WhatsApp ke nomor saya yang ini ya. Oke, nanti saya juga bakal sharing loker apa yang tersedia yang saat ini di video lainnya. Oke, see you next video.